Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Seperti biasa kita akan membahas dan membuat resume fundamental saham dari emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas di triwulan 2 2024 ARNA dan SNLK ya. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah untuk edukasi atau bahan perbandingan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Analisa kita berdasarkan analisa fundamental, khususnya value investing, dan kita melihatnya dari segi value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan, dan pengendalinya. Baik, kita akan lihat yang pertama dulu, ARNA ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga saya sudah meletakkan link untuk playlist saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Silakan cek di playlist, silakan cek di deskripsi ya. Baik, yang pertama ARNA yang bergerak di bidang keramik ya. Dari triwulan 1 dan triwulan 2 ini kita bandingkan dulu ya. Dari segi book value ini ada peningkatan sekitar 8 rupiah ya. 8 rupiah. Dari segi book value ada peningkatan. Dari IPS tetap ya. Namun di sini dari harga ini ada peningkatan yang lebih tinggi ya. Jadi di triwulan 1 itu keuntungannya sekitar 25%, triwulan 2 ini menurun menjadi 24,33% ya. Karena book value-nya naik, IPS-nya tetap, sehingga terjadi penurunan ya. Tapi tidak masalah. Keuntungan 24% ini termasuk keuntungan yang besar ya. Current ratio membaik, ketahanan tetap ya, dan juga pengendalian tetap. Kita sekarang cek dari segi valuasi. Harga sekarang kalau dibandingkan dengan nilai bukunya ya tetap ya, dalam artian bahwa nilainya masih lebih tinggi daripada nilai bukunya, bahkan lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi ini kita kategorikan dengan sudah tinggi ya. Kemudian yang kedua, dari segi maksimal beli ini kan 550, harga sekarang sudah 700. Kalau dibandingkan yang kemarin berarti makin lebih mahal ya. Ini makin lebih mahal berarti ya. Sehingga untuk valuasi ini dalam kategori tinggi dan mahal ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen, dan dividennya ini 5,50% ya, 5,5. Kalau kategori kita ini berarti sudah masuk kriteria dividen besar dan DPR-nya juga besar ya. Dari segi perhitungan pembagian untuk DPR-nya ya. Tapi kalau kita setarakan dengan 30%, maka sebenarnya dia hanya sekitar 2,34 ya. Tapi kalau di 70% ini besar. Jadi kalau perhitungan secara pembagian dividennya dari segi DPR ini masuk kriteria, tetapi kalau disetarakan dengan 30% sebenarnya dia hanya 2,3 ya. Baik, kita lanjut ke free cash flow, aman ya. Kemudian current ratio dan hutang berbunganya aman, berarti ketahanan perusahaannya aman ya. Namun ini dari segi kepemilikan, ini sahamnya semua bisa ditradingkan ya. Dengan jumlah yang 40%, maka di sini kalau menurut saya pribadi, kalau dibandingkan dengan 40% ini sudah termasuk perlu concern lebih jauh ya. Baik, dari semua data ini yang kita lihat bahwa ARNA ini kalau dari segi keuntungan ini luar biasa ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini ya, ini mungkin sudah banyak yang sudah masuk di sini karena melihat keuntungannya besar, keuntungan perusahaan besar, sehingga banyak yang sudah masuk, harganya naik, sehingga valuasinya mahal ya. Valuasinya mahal, sehingga kalau menurut saya pribadi ya,
Bagi yang dividen investing saja ya, bagi yang dividen investing saja mungkin bisa saja dikejar ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi seperti biasa bahwa dividen yang masuk kriteria tetapi valuasinya yang tinggi, kemungkinan ada risiko yang lebih besar dari penurunan harga ya. Jadi itu pemahaman saya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini saya akan menunggu harga membaik dulu, dalam artian membentuk equilibriumnya ya. Begitu untuk pembahasan kita yang pertama Arna. Kemudian yang kedua kita akan membahas SNLK. SNLK ini berarti baru pembahasan yang pertama ya, kita belum ada pembanding. Jadi SNLK ini kalau tidak salah hotel ya, Sunter Lakeside Hotel. Oh, berarti ini hotel ya. Baik, sekarang kita cek dulu yang pertama, keuntungannya IPS-nya ini 5,67, book value-nya 368. Berarti dari segi keuntungan ini hanya 1,5% ya. Jadi keuntungan perusahaan ini hanya 1,54%. Kalau dari segi keuntungan bersih ini, kalau menurut saya yang bagus itu ya lebih dari 10% ya. Kemudian dengan hanya 5,6 rupiah ya IPS-nya, berarti maksimal beli kita di 57. Harga sekarang 515, berarti ini hampir 10 kali lipat ya. 8 kali lipat. Termasuk sudah tinggi ya. Jadi kesimpulan kita bahwa valuasinya ini mahal, 8 kali lipat. Untuk dibandingkan dengan nilai perusahaannya ini masih dalam kategori wajar ya. Jadi kesimpulannya tetap bahwa perusahaan ini valuasinya masih mahal. Kita tinggal cek dengan dividen, ternyata perusahaan ini ya belum membagikan dividen. Saya berasumsi bahwa belum membagikan dividennya nih ya, karena memang keuntungannya masih kecil, hanya 1%, 1,5% kalau dibagikan menjadi dividen tidak terlalu berefek besar juga ya. Baik, selanjutnya dari segi free cash flow 2%, kelebihannya masih oke. Kemudian untuk current ratio-nya, aset lancarnya oke juga 175, hutang edarnya kecil, kemudian hutang tak berbunganya juga kecil atau liability-nya kecil, berarti kepengendaliannya aman ya. Dari segi ketahanan ya. Dari segi ketahanan aman, dari segi kepengendalian ini semua sahamnya bisa ditradingkan. Tapi dari semua itu yang bisa ditradingkan hanya 15% yang ada di masyarakat. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini harga mahalnya ini ya, valuasi mahalnya, harga tingginya ini mungkin bukan karena perusahaannya untung besar, tetapi mungkin di sini lebih kepada capital gain-nya mungkin ya yang dikejar. Mungkin investor menghargai di harga yang 8 kali lebih mahal ini mungkin lebih kepada capital gain-nya itu ya. Baik, kalau begitu simpulan kita bahwa di sini yang perlu kita cermati adalah bahwa menunggu EPS-nya membaik ya. Dengan EPS yang membaik, IPS membaik ya. Kalau itu bisa diperbaiki, maka tentu saja nanti akan ada kemajuan ya, akan terjadi perubahan, valuasinya akan menjadi lebih baik ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham. Yang pertama tadi yang kedua ini SNLK ya. Jadi simpulan kita adalah menunggu IPS-nya membaik. Artinya menunggu nanti supaya keuntungan bersihnya juga meningkat.
Yang kedua, kita tadi membahas Arna. Simpulannya adalah di sini tadi menunggu harganya yang mendekati dulu ya. So, kita misalnya buat misal nih kita di harga 500, valuasinya menjadi wajar ya. Di harga berapa? 0,9. Mungkin sekitar 400-an di sini ya. Nah, di 400-an mungkin lebih bisa diterima. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.